3 bulan kemudian, kita diperlihatkan kepada Sandy yang sedang ingin kabur dari Carl, tapi tampaknya ia mengurungkan kembali niatannya. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh semua foto-foto korban dari pasangan iblis tersebut. Tapi tak lama pintu rumah Sandy digedor-gedor oleh seseorang, dan orang tersebut adalah si Sheriff yang membantu Arvin di awal film. Ternyata Sheriff tersebut merupakan seorang kakaknya Sandy. Di sini si Sheriff malah menemukan satu bukti foto tentang adiknya. Singkat cerita, Sheriff bertemu dengan atasannya yang bernama Leroy. Di sini Leroy didampingi oleh asistennya yang bernama Bobo. Jujur gue juga sebenarnya nggak tahu punya hubungan apa antara Leroy dan si Sheriff, tapi yang gue tangkap adalah pada adegan ini ternyata si Sheriff selalu diberi upah mingguan oleh Leroy. Jika kalian tahu hubungan seperti apa antara Leroy dan si Sheriff, silahkan tulis komentarmu di bawah cuy. Oke lanjut, akhirnya kita diperlihatkan kembali oleh aksi bejatnya si pasangan iblis dan korbannya sekarang adalah seorang prajurit muda. Dan lagi-lagi pasangan iblis tersebut selalu membawa korbannya ke hutan dengan embel-embel makan siang bersama. Boy, Gary. Di tengah perjalanan, tampaknya Sandy mengungkapkan bahwa ia sudah tidak menyukai hal seperti itu lagi. Tapi yang Sandy tidak tahu adalah menurut pikiran suaminya, itulah satu-satunya cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena hanya di hadapan kematianlah dia merasakan kehadiran sesuatu seperti itu. Lalu scene berpindah kepada Lenora yang sedang bersama dengan pendeta muda. Di sana terjadi perbincangan antara mereka berdua, dan dari perbincangan itu gua jadi tahu adegan selanjutnya tuh mengarah kemana. How could I be the daddy? Adegan selanjutnya tersebut adalah Arvin yang sedang merawat Lenora yang sedang sakit. You don't remember all the things we did in your car. Yap, betul sekali, ternyata si pendeta muda menyuruh Lenora untuk segera menggugurkan bayi tersebut, karena jika tidak, ia akan menjadi seorang ibu pelacur dan bayinya akan menjadi anak haram. Dan ya, Lenora yang kehilangan harapan pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. If nothing else. Lenora suddenly knew that she was making a mistake. Grandma wouldn't be ashamed, and she and her baby would be okay. No one would know she wasn't a suicide. Saat Arvin sedang bekerja, ia dikunjungi oleh salah satu sheriff di sana. Sheriff itu memberitahu Arvin bahwa Lenora sedang mengandung bayi di perutnya sebelum ia mati. That's bullshit. Keesokan harinya, si mbak penggemar TikTok yang sedang naik sepeda berkunjung ke gereja untuk bertemu pendeta muda. Dan lagi-lagi si bangsat satu ini memanfaatkan gadis yang lain untuk mengobati burungnya yang selalu cenat-cenut setiap saat. Dan ternyata Arvin diam-diam mengetahui hal keji yang sering dilakukan oleh si bangsat. Di sini Arvin akhirnya memutuskan sesuatu, bahwa dirinya akan pergi meninggalkan rumah itu sekaligus memberikan sebuah surat perpisahan kepada neneknya yang sedang tertidur. I could not say goodbye to your face. Dan ternyata Arvin memutuskan untuk pergi ke gereja agar bisa bertemu dengan si pendeta muda. Di sini sebelum Arvin menghabisi semuanya, ia malah meminta si bangsat untuk menemaninya melakukan pengakuan dosa. Dan di sini Arvin menceritakan segala dosanya yang padahal dosa tersebut adalah miliknya si pendeta muda. Why don't you take that hat off, boy? Dan di sini si bangsat masih saja mengatakan kepada Arvin bahwa itu semua salahnya Lenora. Anjing, si bangsat cuma pengen nikmatnya doang. She was delusional. Oh, she was just lonely. No, man. Please, God. Please, God. Setelah membunuh si bangsat, Arvin berkendara cukup jauh dari rumah neneknya. Tapi gobloknya si Arvin, ia kelupaan untuk isi bensin yang mengakibatkan mobilnya mogok di jalan. Keesokan harinya kita dibawa kembali terhadap ceritanya si Sheriff. Di sini si Sheriff berkunjung ke rumahnya Leroy dan di sana sudah ada asistennya yaitu si Bobo yang sedang memasak sesuatu.
Kemudian kita dibawa kembali kepada kisah perjalanan pasangan iblis. Dan di sana pasangan iblis tersebut menemukan korban baru bagi mereka berdua, dan orang itu adalah Arvin. What you going to Meade for? Just visiting. Got family there? Dan seperti biasanya, pasangan iblis tersebut selalu menepi ke sisi jalan dengan alasan yang begitu banyak. Bisa kita lihat dari raut mukanya Arvin yang mulai berubah, insting liarnya sekarang mengatakan bahwa hal yang tidak beres akan segera terjadi. Dan benar saja, di sini Arvin menyadari bahwa Carl membawa pistol yang disembunyikan di balik celananya. Dan saat Carl ingin membuka pintu belakang, dengan refleks Spider-Man, Arvin segera menendang pintu tersebut dan membunuh Carl dengan pistol pemberian ayahnya. Dan disusul oleh kematian Sandy. I'm so sorry. Sebelum pergi dari sana, Arvin mengambil beberapa barang dari mereka berdua. This photo really meant something to him. Jim had been there first. Lalu pada akhirnya, mayat mereka berdua ditemukan oleh seseorang di sana, dan si sheriff yang merupakan kakaknya Sandy ternyata sudah tiba di TKP pembunuhan adiknya. Tapi setelah melihat adiknya terbunuh, yang ada di pikiran sheriff sekarang hanyalah foto yang telah ditemukannya di ruang tamu. Di sana, di rumahnya Sandy, akhirnya sheriff berhasil menemukan segala bukti-bukti kejahatan adiknya. Tapi bukannya memberikannya ke pihak berwajib, ia malah membakar foto-foto itu. And his failures. Setelah membunuh si pasangan iblis, Arvin memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang lama. Tapi sayangnya saat dia bertemu dengan pria tua yang membantunya saat mengurus kematian ayahnya, ia diberitahu bahwa rumahnya yang dulu sudah hancur terbakar. Dan pria tua tersebut juga menyinggung soal si sheriff yang telah membantu Arvin waktu itu. Sekarang, dia sedang dalam keadaan berduka dikarenakan adiknya dan suaminya ditemukan telah tewas tak jauh dari sini. Singkat cerita, si sheriff ditelepon oleh rekannya perihal kasus pembunuhan adiknya. Di sini, rekannya memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang pendeta yang telah tewas terbunuh oleh tembakan. Dan pendeta tersebut terbunuh oleh peluru 9 mm sama dengan halnya peluru yang menyebabkan Sandy terbunuh. Dan dari sini, sheriff langsung mengetahui bahwa orang yang telah membunuh adiknya adalah anak kecil yang telah kehilangan orang tuanya bersama dengan anjingnya. Lalu scene berpindah kepada Arvin yang sedang mengunjungi tempat dahulu ia berdoa dengan ayahnya. Dan di sana, ia berniat menguburkan tulang belulang anjingnya dengan layak. Tapi tak lama insting Spider-Man Arvin mulai terbentuk. Di sana dia menyadari ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya dan orang tersebut adalah sheriff. Down there somewhere. Sheriff Bodecker, son. Sorry about that. Dan lagi-lagi karena insting Spider-Man-nya Arvin sudah makin jadi, maka dengan satu peluru saja ia segera membunuh sheriff dengan pistol ayahnya. Pocket here of her hugging on some dead guy. Look, you let loose that gun, I'll show it to you. I had no choice. Dan setelah itu Arvin kembali lagi berkelana dengan meminta tumpangan kepada seorang pria berambut panjang. Dan mungkin inilah awal mula Arvin berubah menjadi Spider-Man. Dan film pun tamat. Jujur gue suka banget sama film ini, apalagi aktingnya Tom Holland gitu berbeda dari film-film sebelumnya. Di sini lebih kerasa aja gitu aktingnya, apalagi didukung oleh aktor-aktor papan atas dan ceritanya juga bagus banget. Gue suka sama skripnya, apalagi selama gue nonton filmnya hampir 2 jam, gue nggak pernah merasa bosan gitu ngelihatnya. Malah intensitasnya terus naik gitu di setiap babaknya. Tapi nggak tahu kenapa setiap cewek penting di film ini semuanya pada mati cepet ya, entahlah hanya sutradara dan kolornya yang tahu. Tapi matinya juga memorable banget sih ya. Pokoknya buat kalian yang ingin nonton filmnya dengan lengkap, silahkan bisa dilihat di Netflix cuy. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini sebenarnya banyak, contohnya antara hubungan manusia dengan keimanannya. Tapi bagi gue dan mungkin gue juga sebagai seorang laki-laki, maka pesan yang memorable banget adalah saat Willard memberikan nasihat kepada anaknya saat ia melihat matanya sedang lebam. Saya Zul, orang yang masih belum tahu rasanya Kinder Joy, izin pamit dari hadapan monitor Anda. Dan ya, bye-bye.